Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di podcast kesayangan kita semuanya bersama saya Pristarul Azizah dan Saya Wasyasa Safira. nah di podcast kali ini aku kedatangan narasumber dari penegak hukum yang sangat kita tunggu-tunggu. Nah ini dia Kak Wasi. Halo Kak Wasi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah dengan senang hati saya bisa bertemu dengan kakak. Baik teman-teman online, terima kasih atas perkenalnya ya kak. Langsung saja pada podcast kali ini kita akan membahas tentang penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme ETLE. Terkait ini bisa kak dijelaskan apa sih ETLE itu? Untuk penegakan hukum itu dengan lalu lintas mekanisme ETLE, yaitu penegakan yang cara bekerjanya menggunakan teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, Kak. Oh, seperti itu ya kak? Iya. Lalu bagaimana cara bekerjanya dari ETLE tersebut? Untuk cara bekerjanya dari ETLE, yang pertama, perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre pada polda setempat, Kak. Untuk kemudian, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan electronic registration dan identification sebagai sumber data kendaraan. Setelah itu, petugas akan menerbitkan surat konfirmasi ke alat pemilik kendaraan bermotor. Selanjutnya, penerima surat tersebut untuk melakukan konfirmasi memiliki jangka waktu 8 hari sejak terjadinya pelanggarannya, Kak. Dan bagi petugas sendiri akan menerbitkan surat tilang untuk pembayaran denda. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan via BRI Virtual Account untuk setiap pelanggarannya yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum tersebut. Sedangkan bagi pemilik kendaraan yang gagal untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK, terus telah yang pindah alamat, telah dijual maupun kegagalan pembayaran denda, Kak. Oh, baik seperti itu ya kak. Lalu bisa dijelaskan kak tentang pelanggaran apa saja yang bisa terdeteksi oleh ETLE tersebut? Baik, untuk pelanggaran yang bisa terdeteksi oleh ETLE itu seperti melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda 4, terus berkendara sambil menggunakan HP, melanggar batas kecepatan, menggunakan plat nomor palsu atau tidak berplat sama sekali, Kak. Terus berkendara melawan arus, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu, dan tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor, Kak. Lalu terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada tadi, terkait SIM, apakah bisa terdeteksi dari ETLE tersebut, Kak? Oke, Kak, untuk saat ini tuh belum bisa, Kak. Namun kedepannya itu ETLE bisa mendeteksi orang yang tidak punya SIM dengan menggunakan pendeteksi wajah. Jadi bisa tahu nih data diri orang tersebut apakah dia punya SIM atau tidak, Kak. Oh ya, gitu. Berapa denda atau hukuman atau sanksi yang ditanggung oleh pelanggar tersebut, Kak? Baik, untuk dendanya yaitu yang melebihi batas yaitu 500.000 atau kurungan 2 bulan. Dan untuk yang tidak menggunakan sabuk keselamatan didenda 250.000 atau pidana kurungan 2 bulan. Dan untuk pengemudi sambil main HP didenda 750.000 atau kurungan 3 bulan, Kak. Oh baik, untuk pertanyaan terakhir ya Kak, apa manfaat dari penerapan ETLE tersebut? Oke, untuk manfaatnya sendiri tidak hanya sekedar untuk menilang saja, namun sistemnya juga bisa untuk mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan seperti pemalsuan plat nomor polisi dan tabrak lari. Tilang elektronik ini juga mampu diklaim sebagai menekan pungli atas penilangan yang dilakukan oleh oknum sendiri, Kak. Oh ya, baik, terima kasih ya Kak atas penjelasan hari ini. Untuk teman-teman onlineku, tetaplah untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Sebelum saya tutup podcast hari ini, mungkin dari kakak sendiri ada pesan-kesan
untuk penonton atau pendengar setia kita? Ada kalau untuk sedikit saja ya, bagi yang bermotor maupun bermobil sebaiknya untuk menaati lalu lintas, dikarenakan ya sudah diterapkan etre sendiri. Jika kalian tidak ingin ditilang, sebaiknya untuk mematuhi lalu lintas yang ada kawan. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Kak atas pesannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas yang ada ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.